Cuaca cerah yo hari ini, pas banget kalau mau beraktivitas. Kalau aku sekarang mau cari asam Jawa. Gede juga Pak pohonnya Pak ya. Iya. Ayo kita ngambil ya. Ini Dul. Aki Dul ayo. Tanah kita ambil ya. Oh, yang dipetik? Iku asam yang kecil terus wujudnya untuk jamu ini. Oh, sinomnya? Iya. Daun asam muda nih? Oh iya iya. Ya, yuk. Mana duluan? Yo, aku dah. Ayo es. Iso tak masuk Dul? Wah, bisa. Ini dia pohonnya. Asam Jawa biasanya jadi tanaman peneduh jalan karena batangnya yang besar dan berdaun rimbun. Bisa juga tumbuh di halaman atau kebun. Siap, gampang kalau cuma ambil buah sekalian daunnya. Tanaman asam Jawa bukan asli Indonesia loh, tapi tanaman ini ditemukan hampir di seluruh wilayah. Hampir semua bagian tanaman asam bisa dimanfaatkan yo. Kayunya bisa jadi kerajinan atau perabot. Kalau buahnya jelas yo, sering dijadikan bahan perasa asam untuk sayur atau masakan lainnya. Daun dan biji asam juga sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Pak, udah banyak asamnya Pak. Sinomnya juga. Ya yuk turun weh. Yuk. Yuk turun. Sepertinya sudah cukup iki. Buah dan daunnya langsung diolah aja yuk. Pak, sinomnya dibuat banyak nih Pak. Asamnya juga. Ya udah dulu langsung dicuci terus dikupas ya. Oh, iya Pak. Damai Dul. Oh iya Pak. Bu Vicky dan Mbak Desi memanfaatkan buah dan daun asam jadi kue gelung teleng. Tugasku mengupas buah asam dan mencuci daunnya. Teman-teman, aku punya tip nih bagaimana cara masak asam yang benar. Jadi kalau untuk buah asam harus ngerebusnya lama sampai jadi bubur supaya cita rasanya keluar semua. Tapi beda dengan sinom atau daun asam. Daun asam nggak boleh direbus terlalu lama karena nutrisinya akan larut. Ingat ya, antara asam dan sinom itu beda banget. Buah yang belum matang, rasa asamnya lebih nampol yo. Tapi meskipun matang, rasa asamnya juga masih terasa. Masih ada manis-manisnya dikit kalau dimakan langsung. Kalau manfaatnya buah asam, jelas toh. Kandungan vitamin C-nya tinggi. Bisa menjaga kita dari serangan flu dan batuk. Selain itu juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Kalau sudah bersih, buah dan daun asam langsung direbus. Tunggu sampai buah asam hancur mirip bubur. Seperti ini yo. Kalau daun asam justru tidak boleh direbus lama-lama ya. Kalau kelamaan, nutrisinya justru bakal hilang. Oh iya, daun asam juga banyak manfaatnya loh. Biasanya dijadikan obat tradisional yo. Kalau ditambah kunyit dan beberapa bahan lainnya, hasilnya jadi jamu sinom. Daun asam Jawa yang direbus juga dipercaya jadi obat batuk dan demam.
Mbak Desi bertugas untuk memarut kelapa. Bukan untuk dijadikan santan yo. Parutan kelapa mau dicampurkan dengan bahan lainnya. Ya, pelan-pelan kalau marut itu. Oh gini. Iya. Berapa butir ini Bu? 3 biji. Iya, Ketannya satu pakai berapa? Ketannya 1 kilo. Pilih kelapa yang tidak terlalu tua, tapi jangan kelapa muda juga. Soalnya kelapa yang terlalu muda akan susah diparut. Kalau ketuaan, rasa kelapa parutnya kurang seger dan gurih. Kue gelung teleng mau diwarnai dulu supaya lebih cantik tampilannya. Pewarnanya yang alami saja, pakai daun kayu jati muda. Daun iki bisa menghasilkan warna merah. Caranya gampang kok. Daun jati disobek kecil-kecil, lalu tuang air panas. Tinggal diaduk pelan-pelan yo. Lama-kelamaan warna merahnya muncul. Setelah dapat warna merah yang diinginkan, tinggal disaring wae. Sekarang tinggal buat adonannya. Kelapa parut dicampur tepung terigu, kemudian ditambah gula pasir dan diaduk rata. Kalau sudah, langsung ditambah pewarna. Lalu diaduk lagi sampai pewarna tercampur rata. Mbak Desi, Ya. ini daun asamnya sudah direbus? Makasih Dul. Oh, ya Pak. Sekarang membuat cetakan dari daun pisang yo. Cepet kok buatnya. Daun dibentuk kerucut seperti ini. Kemudian cetakan diisi adonan kue dan daun asam rebus. Masukkan gula aren, lalu bagian atasnya ditambah adonan kue lagi. Nah, sekarang tinggal ditutup. Sudah beres semua toh? Selanjutnya kukus adonannya. Gak perlu lama-lama. Yang penting sampai tepungnya matang dan gula arennya lumer. Ini loh, yang namanya kue gulung teleng daun asem. Wah, bikin tambah ngiler yo. Gak sabar iki pengen nyobain. Setelah dikukus, gula arennya jadi meleleh yo. Tapi nggak terlalu manis, soalnya ada sensasi asamnya. Gimana Dul, rasanya Dul? Enak mantep. Jadi asam sama manisnya pas banget. Apalagi tambah gurihnya ketan. Iya, tambah gurihnya kita tambah enak ya. Nggak nyangka toh, daun asam tidak hanya bisa jadi obat tradisional, tapi bisa diinovasi jadi makanan yang enak dan bergizi.